Nama saya Richard Alexandro dari Universitas Kristen Maranatha. Kepada yang terhormat Dewan Juri, para hadirin sekalian, selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai pemanfaatan teknologi multimedia dan potensinya dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah dilihat dari sektor pendidikan dan pariwisata Indonesia. Nah, informasi-informasi apa saja sih yang ingin saya ubah menjadi lebih menarik dan lebih interaktif? Yang pertama ada alat transportasi, yang kedua ada organisasi, yang ketiga ada kesenian, yang keempat ada alat mata pencaharian hidup, yang kelima ada religi atau agama, yang keenam ada bahasa, dan yang ketujuh di sini ada sistem ilmu pengetahuan seperti 7 unsur kebudayaan yang diutarakan oleh Kunchara Ningrat. Di sini saya memiliki kerangka pemikiran. Yang pertama adalah saya ingin mengubah informasi-informasi yang dulunya konvensional dengan pemanfaatan channel multimedia untuk lebih mudah diterima oleh target di sini saya bagi menjadi 2, yaitu target dalam sektor pendidikan, yaitu siswa-siswi dan guru, kemudian pariwisata, yaitu turis baik lokal maupun internasional. Nah, di sini ide besarnya adalah menyampaikan informasi dengan multimedia sehingga dapat diterima dengan baik. Di sini dari perencanaan kita menginginkan 100% dapat diterima dengan baik. Di sini ada masalah-masalah timbul. Yang pertama adalah bagaimana memberikan informasi secara simultan kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi metode pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, bagaimana menjadikan sejarah dan warisan budaya menjadi daya saing dan daya tarik bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah 1, manfaatkan multimedia. Dan di sini optimalisasi potensi pengembangan sektor pendidikan melalui pemanfaatan multimedia ini sering kita lihat, tetapi tidak dioptimalisasikan dengan baik. Yang pertama, saya pastinya ingin adanya semacam rute wisata. Rute wisata di sini bisa wisata edukasi, bisa wisata kuliner, bisa wisata kesenian dan sebagainya. Di sini ada beberapa wisata yang dapat teman-teman kunjungi ketika teman-teman ke Bandung. Di sini dengan menggunakan software ini, saya akan mencoba untuk memasukkan informasi-informasi mengenai pilihan lezat khas Bandung, contohnya Bandung, tetapi bisa diaplikasikan di daerah lain. Kemudian untuk seorang wisatawan yang paling penting kedua adalah tempat menginap, hotel. Di sini juga ada informasi mengenai hotel, lokasi, desain, pemandangan, makanan, harga, dan alamatnya. Dan yang paling penting, untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, kita menyediakan rute-rute angkot, yaitu backpackers banget lah. Kita nggak perlu biaya yang mahal untuk berwisata dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi kita dapat menggunakan transportasi umum seperti angkot. Kemudian di sini yang paling menarik adalah adanya kamus wisata. Contohnya, ketika kita mengunjungi Bandung, ada kamus wisata bahasa Sunda. Kesimpulannya, informasi mengenai warisan budaya dan sejarah dapat disampaikan dengan baik. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang bersifat konvensional menjadi lebih interaktif dan menarik serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Kemudian sarannya adalah adanya hubungan kerjasama dengan instansi terkait. Yang kedua, kalau bisa ini digunakan, aplikasi ini dapat diaplikasikan pada mobile device, contohnya BlackBerry yang super powerful itu. Jadi kita dapat mengaksesnya kapanpun, dimanapun. Pariwisata ini kan bisnis yang culture segala macam, bisnis yang bergerak ya. Jadi 6 bulan kemudian diakses itu sudah berubah semua. Nah, bagaimana cara Anda mengupdate datanya itu? Nah, kan ini kan Anda bukan pemerintah kan di seluruh Indonesia menguasai daerah itu. Iya Pak. Nah, di sini dari informasi ada pihak pendukung. Pihak pendukungnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin ada 3. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Nasional, yang kedua dari Departemen Pendidikan Departemen Kebudayaan, kemudian ada Departemen dari Permusiuman. Jadi di sini untuk mengupdate informasi itu saya mungkin minta kerjasama dari mereka, karena aplikasi ini juga itu adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia gitu, dalam tanda kutip, untuk menimbulkan jati diri bangsa gitu, untuk menimbulkan kecintaan. Masa sih mereka sebagai pemerintah nggak mau gitu Pak?